Halo pendengar setia podcast hukum, kembali lagi bersama saya Fatima dan juga teman saya Izan. Di sini kami akan ngobrol santai dan bermakna tentang salah satu topik penting dalam hukum perikatan, yaitu investasi. Halo semua, senang sekali bisa berbagi topik ini karena jujur prestasi itu sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, benar sekali. Jadi kali ini kita akan membahas apa itu investasi, bentuk-bentuknya hingga akibat hukumnya, sampai contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Izan bisa jelaskan apa sih sebenarnya investasi itu menurut hukum? Untuk secara sederhana, prestasi berarti tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang dimana sudah dijanjikan dalam suatu perjanjian. Dalam KUH Perdata, prestasi diatur dalam pasal 1238 dan 1243. Pasal 1243 KUH Perdata menyebut bahwa ganti rugi baru dapat dituntut apabila pihak yang berutang dinyatakan lalai dalam kewajibannya. Jadi prestasi bukan hanya tentang janji yang dilanggar, tetapi sudah ada unsur kelalaian yang terbukti. Nah, menarik sekali. Jadi investasi ini sebenarnya konsekuensi dari hubungan hukum yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya ya. Betul, misalnya seseorang sudah sepakat meminjamkan uang dengan jatuh tempo seminggu. Tetapi selama seminggu berlalu, uangnya belum juga dikembalikan. Nah, itu sudah termasuk dalam prestasi. Apa sih bentuk-bentuk dari investasi ini, Izan? Prestasi ada 4 bentuk utama. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi. Yang kedua, melaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, terlambat melaksanakan prestasi. Dan yang keempat, melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Ternyata bentuknya cukup banyak ya. Jadi setiap pelanggaran janji itu bisa dikategorikan prestasi tergantung isi dari perjanjiannya. Sekarang kita masuk ke bagian pentingnya, yaitu akibat hukumnya. Kalau seseorang terbukti prestasi, apa yang bisa terjadi, Izan? Dalam pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Ganti rugi ini bisa berupa biaya, kerugian, dan bunga. Berarti prestasi itu bisa benar-benar berdampak besar ya. Tidak cuma kehilangan kepercayaan, tapi juga bisa dituntut secara hukum. Ya, makanya penting banget untuk membaca isi perjanjian sebelum tanda tangan, supaya tahu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalau bicara soal pembuktian, bagaimana cara seseorang bisa membuktikan pihak lain melawan prestasi, Izan? Di sini pentingnya somasi atau surat peringatan. Biasanya sebelum menggugat, pihak yang dirugikan wajib memberi peringatan terlebih dahulu. Kalau setelah somasi pelanggaran tetap terjadi, baru bisa dikatakan lalai atau prestasi. Selain somasi, bukti lain juga penting, seperti perjanjian tertulis, tanda tangan, bukti transfer, atau komunikasi digital. Semua itu bisa membantu membuktikan adanya pelanggaran prestasi. Jadi, tanpa bukti yang jelas, sulit menuntut pihak lain meskipun kita merasa dirugikan. Benar, dalam hukum perdata, bukti adalah segalanya. Biar lebih konkret, boleh dong kasih contoh kasus nyatanya, Izan? Contoh nyatanya itu seperti kasus jual beli online. Pembeli sudah membayar, tapi penjual tidak mengirim barang sesuai perjanjian. Pembeli kemudian mengirimkan somasi, dan karena tidak direspon, pembeli berhak menggugat ganti rugi. Jadi memang banyak ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia digital sekalipun. Baik teman-teman, tidak serasa kita sudah sampai di penghujung diskusi. Dari obrolan kita bisa kita simpulkan bahwa prestasi adalah pelanggaran janji dalam perjanjian yang punya konsekuensi hukum yang serius. Benar sekali, jadi jangan anggap remeh perjanjian, sekecil apapun itu.
Terima kasih Izan dan juga untuk para penonton setia. Sampai jumpa lain waktu.